saya Pertiwi Siregar, guru kuliner SMK Negeri 2 Bunguran Timur. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat roti yang lembut dan mudah. Oke, adapun bahan-bahan dalam membuat roti terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama yaitu bahan kering, yang kedua bahan cair, yang ketiga shortening. Baik, yang pertama kita menggunakan bahan kering. Adapun bahan kering yang kita pakai yang pertama yaitu tepung terigu dengan protein tinggi. Kita gunakan 1 kilo ya. Susu bubuk 100 gram. Gula pasir kita pakai 125 gram. Ragi kita pakai 20 gram. Dan yang terakhir yaitu bread improver 20 gram juga. Selanjutnya bahan yang kita gunakan adalah bahan cair yang biasa kita sebut dengan bahan B. Apa aja bahannya? Yang pertama yaitu telur 5 butir untuk 1 kg tepung. Yang kedua, es batu sekitar 100 gram. Yang ketiga, susu cair 150 ml. Dan yang terakhir, air es atau air dingin 150 ml juga. Selanjutnya, bahan yang kita gunakan adalah margarin yang biasa kita sebut dengan bahan C atau shortening. Selanjutnya kita akan aduk bahan roti tadi yang bahan kering. Gunakan kecepatan rendah aja ya, yang paling rendah. Jadi dia itu fungsinya untuk make sure bahwa bahan-bahan yang tadi sudah tercampur rata. Setelah bahan-bahannya tercampur rata, kita tambahkan garam 2 sendok teh. Baiklah, selanjutnya kita nyalakan mixer. Gunakan kecepatan rendah ya, tiap mixer itu kan beda-beda, jadi gunakan yang paling rendah. Jadi setelah kita rasa bahan yang kita gunakan tadi sudah tercampur rata, kita masukkan garam. Garamnya sekitar 2 sendok teh untuk per 1 kg tepung. Sudah. Selanjutnya setelah garam tercampur rata sekitar 30 detik, kita masukkan bahan cair. Telur sebelum dimasukkan diaduk lepas dulu ya. Kita gunakan 5 butir telur untuk 1 kg tepungnya. Kita masukkan bahan cair secara bertahap. Ini campuran yang tadi ya, susu, air dingin, sama es batu. Jadi kita masukkan pelan-pelan. Kunci dalam membuat roti itu, ini juga perlu kita perhatikan, yaitu dalam memasukkan bahan cair, kita gunakan secara perlahan. Jangan langsung semua bahan cair dimasukkan, untuk menghindari adonan bergerindil dan nanti hasilnya jadi tidak bagus. Oke, jadi kita masukkan lagi. Dan usahakan masukinnya itu jangan di tengah adonan ya, melingkar dia, kita gunakan untuk semua sisi dari mixer tersebut. Baik, kita masukkan. Setelah adonan cair, kita tunggu sampai adonannya tercampur rata dan tidak ada lagi warna tepung yang kelihatan putih. Jadi semua adonan cair dan bahan kering tadi sudah tercampur rata. Itu kira-kira sekitar 2 menit. Yang selanjutnya kita masukkan margarin atau bahan shortening ya. Kita masukkan. Setelah margarin masuk ke adonan roti, kita naikkan kecepatan dari mixer seperti ini. Jadi kalau jika margarin sudah masuk ke adonan roti, waktu yang kita butuhkan untuk 1 kg tepung sekitar 15 menit sampai 20 menit hingga dia kalis. Baik, sekarang kan sudah kurang lebih 15 menit. Waktunya kita untuk ngecek adonan apakah sudah siap untuk kita gunakan. Ambil sedikit adonan. Karakteristik adonan sudah siap digunakan itu adalah dia kalis elastis. Mengukur kalis elastis itu seperti apa? Dibentangkan seperti ini. Jika dia terlihat ada gelembung-gelembung terus transparan, ini adalah indikator ataupun tolak ukur adonan kita ini sudah siap digunakan atau kalis elastis. Kita ambil dari mixing bowl, kita rapikan adonan. Rapikannya, kita menggunakan 2 tangan seperti ini, bisa dilihat. Kita satukan kedua tangan kita di bawah adonan. Hal ini
dan kita timbang, adonan kita rounding ya, ataupun dibentuk bulat. Ini untuk merapikan adonan agar hasilnya bagus dan permukaannya mulus nanti. Jadi roti yang kita hasilkan itu glowing. Jadi teknik rounding itu ada dua, kita bisa langsung di meja kerja seperti ini. Kita gunakan ibu jari dan kelingking seperti ini. Ataupun langsung seperti ini, kita gunakan tangan kita untuk membentuk adonan sampai dia bulat dan rapi. Seperti ini ya. Selanjutnya kita sekarang ngebentuk ya. Pertama kita bentuk roti manis isi pisang coklat. Pertama adonannya dipipihkan dulu. Setelah itu kita balik seperti ini. Masukkan coklat, isi dengan coklat pasta. Tambahkan pisang. Setelah itu kita lipat atau bungkus seperti ini. Pastikan dia sebelah sisi kanan dan kiri terkunci dengan rapat ya. Hal ini untuk menghindari nanti isian daripada coklat pisang ini keluar atau melebar. Ya, setelah dilipat, buat kerat 3 boleh. Setelah itu lipat sampai ujung. Seperti ini ya. Untuk sosis kita bentuk seperti caterpillar ya atau cacing. Jadi kita potong-potong dulu. Biasa kita buat satu adonan seperti ini potong 6 atau 7. 1 2 3 6 7. Oke. Jadi kita bentuk seperti ini ya. Dan pada saat memotong adonan untuk sosis dia harus sampai terputus ya, untuk memudahkan kita membentuk. Selanjutnya kita bentuk coklat sekarang ya. Untuk coklat kita buat bentuknya sederhana saja, bulat. Jadi tarik adonan dari semua sisi. Isi dengan coklat. Seperti ini. Lalu setelah pasta coklat diisi, tarik adonan dari sebuah sisi untuk menutup sisi dalam. Jadi coklatnya itu tidak stay berada di dalam. Seperti itu. Jadi seperti ini, dicubit. Setelah adonan roti siap kita bentuk seperti ini, kita istirahatkan adonan ya sampai 2 kali mengembang yang biasa kita sebut dengan proofing. Jadi sebelum kita panggang atau baking, kita pastikan dulu nih adonannya 2 kali mengembang untuk siap di baking. Jadi kita proofing dulu ya, kurang lebih selama 1 jam.
kuping. Bisa kita lihat di sini, ukuran roti sudah 2 kali lipat mengembang. Tahap selanjutnya atau step selanjutnya yaitu kita oles roti ya sebelum di baking. Hal ini berfungsi untuk memberi kelembapan atau moisture terhadap roti. Jadi kita oles satu persatu ya. Baik, seperti ini. Roti kita sudah siap untuk di baking ya. Sebelumnya kita sudah panaskan oven di suhu 170 derajat untuk api atas dan bawah. Baik, sekarang kita akan ke proses baking ataupun proses yang terakhir dalam pembuatan roti. Oke, selanjutnya kita sudah di proses baking ya ataupun panggang. Jadi sekarang kita akan panggang roti kita. Setelah kita masukkan ke dalam oven, kita setting timer ya untuk membantu mengingatkan kita pada saat rotinya nanti matang. Baik, sekarang kita akan menunggu proses rotinya dipanggang ya. Adapun timer yang kita gunakan yaitu sekitar 14 menit. Sekarang sudah berjalan waktunya tinggal 13 menit. Jadi nanti kita sesuaikan dengan kondisi roti kita juga sesuai dengan warnanya yaitu golden brown. Panggang roti selama 15 menit, sampai warna rotinya kecoklatan atau golden brown. Baik, sekarang kan timer kita sudah berbunyi, itu tandanya roti kita sudah bisa kita cek ataupun sudah matang ya. Baik, kita cek. Itu warna rotinya seperti ini ya, udah golden brown. Itu ini tandanya roti kita sudah matang ataupun masak. Begini. Baiklah, proses terakhir dalam pembuatan roti untuk unit produksi kuliner SMK Negeri 2 Bunguran Timur adalah proses packing. Adapun plastik packing yang kita gunakan adalah plastik OPP lengkap dengan kita custom dengan brand ataupun merek kita dari SMK Negeri 2 Bunguran Timur. Kita masukkan roti yang sudah dingin. Baik, selanjutnya setelah kita packing seperti ini, kita tambahkan keterangan roti yang kita sudah packing rasa apa. Seperti ini kan kita pisang coklat, jadi kita tandai pada pisang coklat, dan kita tambahkan juga ataupun bubuhi expirednya seperti ini. Ya, ini sudah siap dan ini perlu dihimbau ya. Untuk penggunaan sarung tangan atau hand glove ini sangat perlu pada saat makanan sudah matang ataupun sudah siap digunakan. Jika pada saat proses sebelumnya yang tadi kita kan tidak memakai hand glove, itu
tidak apa-apa, namun kita harus pastikan tangan kita dalam keadaan hygiene dan bersih. Kenapa? Karena nanti bakteri dapat menimbulkan kontaminasi dan makanan kita cepat rusak kualitasnya. Jadi kalau misalnya makanan sudah matang dan masak, kita gunakan hand glove ya untuk menghindari kontaminasi dan menyebarnya bakteri dari tangan kita ke makanan seperti itu. Baiklah, sekian video tutorial cara membuat roti yang lembut dengan mudah dari saya, Pertiwi Siregar, guru kuliner SMK Negeri 2 Bunguran Timur. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. See you in the next video guys.